Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal lain yang terkadang paling sering menipu banyak penghafal Al-Quran saat ini adalah ketika mereka merasa bahwa hafalannya sudah lancar, baik kenyataannya memang benar-benar lancar atau justru malah sebaliknya. Jika saja walaupun seorang penghafal Al-Quran merasa sudah lancar, tapi dia tetap bersungguh-sungguh dan beristiqomah menjaga dan terus membacanya, maka tentu saja tidak ada salahnya. Tapi jika ternyata dengan merasa sudah lancar itu akhirnya dia melalaikan hafalannya atau semangatnya tidak lagi seperti ketika dia berambisi untuk dapat menghafalnya dengan lancar, maka tentu saja yang demikian itu cukup berbahaya. Ketika seorang penghafal Al-Quran merasa memiliki hafalan yang sudah lancar dan memang kenyataannya demikian adanya, hafalannya benar-benar lancar, setidaknya perasaan tersebut biasanya akan mempengaruhi semangatnya. Berapa banyak para penghafal yang merasa apa yang dihafalnya sudah lancar, kemudian mereka tidak mau banyak mengulang-ulangnya. Akhirnya apa yang lancar itu kembali menjadi tidak lancar. Apalagi jika pada kenyataannya hafalan itu memang tidak sesuai dengan apa yang dirasakannya, maka akan sangat mungkin hafalan tersebut benar-benar lenyap jika yang bersangkutan tidak segera menyadarinya dan mengambil solusi. Perlu kami sampaikan lagi di sini bahwa tujuan akhir menghafal Al-Quran itu bukan hanya sebagaimana agar hafalan bisa lancar dengan selancar-lancarnya. Karena jika demikian, tentu bisa dipahami bahwa memurojaah atau mengulang-ulang hafalan itu menjadi tidak lagi wajib bagi mereka yang memang punya hafalan yang kuat dan benar-benar lancar. Lebih dari itu, tujuan menghafal Al-Quran sebenarnya adalah bagaimana supaya apa yang dihafal itu terus-menerus dibaca, ditadaburi, dipahami, dan diamalkan. Sehingga jika hanya karena merasa sudah lancar, kemudian seorang penghafal tidak mau lagi mengulang-ulang hafalannya, maka justru berarti dia malah menjauh dari tujuan yang seharusnya dia capai itu. Jadi, Anda jangan hanya menjadikan kelancaran sebagai tujuan utama Anda menghafal Al-Quran. Jadikanlah salah satu tujuan pokok Anda dalam menghafal Al-Quran adalah untuk dapat banyak-banyak membacanya. Dengan begitu, insya Allah hafalan yang Anda miliki akan menjadi lancar dengan sendirinya karena saking seringnya diulang-ulang. Berbeda jika Anda justru menjadikan kelancaran hafalan itu sebagai tujuan utama. Kemungkinan besar kesungguhan Anda akan menurun ketika hafalan itu sudah benar-benar lancar dan melekat kuat walaupun tidak diulang-ulang. Ketika hafalan yang Anda miliki itu sudah benar-benar lancar, maka seharusnya Anda justru menjadikannya sebagai zikir yang terus-menerus Anda ucapkan lewat bibir atau Anda ulang-ulang di dalam hati, walau bagaimanapun keadaan Anda, kapanpun dan dimanapun, selagi diperkenankan untuk melakukannya. Bahkan, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sa'id bin Ruslan di dalam Afatul Ilmi, inilah salah satu kebiasaan para ulama terdahulu dalam menjaga hafalannya. Maka jadikanlah hati Anda selalu mengingat Al-Quran dan bibir Anda selalu basah dengan bacaannya. Inilah sebenarnya kenikmatan yang seharusnya menjadi dambaan bagi setiap penghafal Al-Quran. Sehingga tidak ada gerak langkahnya, juga tidak ada sikap dan perbuatannya, kecuali selalu berjalan searah dengan Al-Quran yang selalu dibaca dan diulang-ulangnya. Jika posisi Anda ternyata masih dalam proses menghafal, maka sebisa mungkin Anda tidak hanya fokus bagaimana melancarkan hafalan yang masih rapuh, tetapi juga harus dapat menunaikan hak-hak hafalan Anda yang sudah lancar dengan cara tetap mengulang-ulangnya sesuai dengan jadwal dan kadar yang sudah Anda tentukan.
Mengingat kebanyakan para penghafal Al-Quran karena sibuknya menambah hafalan baru atau memperbaiki kualitas hafalan yang masih lemah, akhirnya mereka mengabaikan kewajiban mereka untuk mengulang-ulang hafalan yang sudah lancar. Sehingga pada akhirnya apa yang sudah lancar pun kembali menjadi seperti semula. Banyak yang lupa, banyak yang hilang. Maka agar hal seperti ini tidak terjadi pada diri Anda, buatlah perencanaan yang baik terkait kapan Anda harus menambah hafalan baru, kapan harus memperlancar hafalan yang belum lancar, dan termasuk juga kapan Anda harus mengulang hafalan yang memang sudah lancar. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sharing singkat kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.